Makanya saya tanya, apa sih alasannya umat Kristen dikatakan agama kasih? Secara tertulis kitab sucinya, Tuhannya sangat kejam sekali, mengajarkan orang-orang yang dijolimi tidak boleh melawan. Tuh, kejam lah, ya kan? Kalau ajaran yang kasih itu mengajarkan untuk membela orang yang sedang dijolimi tuh. Nah, sekarang saya tanya, ayo. Gini, Salam Christopher. Iya, shalom juga Kak. Iya, silakan Christopher. Pertanyaan saya, apa alasan agama Kristen bisa dikatakan agama kasih? Oh iya, karena Yesus ngajarin yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Terus yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu karena ajarannya seperti itu. Iya, tunjukkan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain menurut Yesus. Oke, menurut Yesus ya, salah satu contohnya waktu ada orang yang mau dilemparin batu tuh, kan dia melakukan perzinahan. Iya betul, perzinahan. Lalu mereka kan mau dirajam sampai mati. Lalu Yesus berkata, siapakah daripadamu yang tidak pernah melakukan, maksudnya kesalahan lah, boleh melakukannya lagi. Nah akhirnya kan tidak melakukan. Itu kan berarti terus mengasihi orang yang berdosa sekalipun. Itu satu. Berarti Yesus mengasihi para pelaku dosa, pesundal. Ya betul. Maksudnya gini. Oke. Dia kalau mengampuni sama gitu. Oh, jadi dia tidak menghukum orang-orang yang berzina. Berarti kalau orang Kristen berzina tidak dihukum sama Yesus gitu. Dihukumnya di mana dulu nih maksudnya? Nih ya mau di mana aja lah, di dunia dihukum nggak? Ya seperti ini. Kalau misalnya di dunia ini yang namanya, kalau kami kan orang Kristen meyakini adanya ini ya, adanya kebebasan untuk memilih kita mau berbuat jahat atau berbuat baik ya kan? Iya, itu nggak ada kaitannya. Yang saya tanya kalau orang Kristen, kalau kamu berzina sama ibumu. Ya, hukumannya apa di dunia? Silakan. Ya. Hukumannya di dunia kalau kamu tidur sama ibu kandung kamu, apa hukumannya dari Yesus di dunia? Silakan. Yes, kalau kita kan kalau yang namanya hukuman yang secara benar-benar dalam nyatanya kan memang di neraka nih, kami meyakini ya. Bentar dulu, nanti dua aspek. Berarti di dunia tidak ada hukuman ya kalau orang berzina ya? Di dunia bisa melalui pemerintahan karena kita harus kita lagi nggak bicara pemerintahan nih, kita lagi bicara ajaran Tuhan nih. Berarti ini ajaran Tuhan tidak ada ya, hanya pakai ajaran pemerintahan ya? Oh enggak, kalau kita gimana nih? Misalnya gini, kita dihukum di penjara nih, atau enggak kita akhirnya mendapat sanksi sosial atau apa? Enggak, yang saya tanya menurut Yesus, kok malah menurut Pak Presiden, gimana sih? Kalau menurut Pak Presiden itu saya nggak usah diskusi lintas agama bang, saya diskusi lintas politik aja. Saya lagi tanya menurut Yesus kalau orang berzina hukumannya apa di dunia? Yang saya tanyakan itu. Kalau menurut orang Kristen kami nggak ikutin hukuman Yesus karena emang Yesus tidak menghukum, kami ikuti pemerintah. Saya diskusi lintas politik aja. Oh gini. Yang saya tanya itu apa hukuman bagi orang yang berzina dengan mamanya menurut Yesus? Kalau nggak ada bilang nggak ada bang, nggak usah nambahin ayat kitab sucinya, itu ya, jujur gitu loh. Ya. Kalau kakak pinginnya secara langsung, maksudnya secara langsung kayak gini, tiba-tiba ada yang mencuri nih sekarang. Jangan coba pahami dulu pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya nih dengar. Apa hukuman bagi orang yang berzina di dunia menurut Yesus? Sesimpel itu. Iya, ini saya mau Ya. jelaskan kan. Silakan. Perbuatan salah tuh kan nggak berzina doang, makanya saya mau jelasin semua. Aduh, yang saya tanya tuh berzina. Apa hukuman kalau saya tanya kalau orang berzina dengan ibu kandungnya, apa hukumannya di dunia menurut Yesus? Itu aja kok, Dek. Ya hukumannya kalau menurut Yesus ya dia tidak akan menerima surga karena kan ada ayat. Nah, dengerin dulu. Oke, terima kasih. Udah itu aja. Udah itu aja, Dek. Iya, baik. Tahu dalilnya silakan. Saya tahu dalilnya. Intinya setiap orang berzina tidak masuk surga, betul ya? Nah, kamu tahu nggak definisi zina? Nggak, kamu tahu nggak definisi zina? Oh, jadi kalau dia bertobat baru dia masuk surga gitu. Coba tunjukin ayatnya dong yang kamu bilang itu kalau
Gimana? Gini Kak, saya jelasin ayatnya. Gini loh, brother, kita tuh terfokus Kakak diskusi. kan Jadi nanya kita tuh ayat, nggak lari-lari kemana-mana. Saya nggak nanya ayat. Saya Apa? sejak kapan nanya? Saya tanya dari tadi, Dek, ada tidak hukuman di dunia bagi orang-orang yang berzina Saya menurut sudah Yesus? jawab. Saya sudah Apa jawab. hukumannya di dunia? Di dunia apa? Melalui hukum di pemerintah ini. Misalnya kalau Hukum berzina, pemerintah ya itu nanti dibuat penjara. Yesus. Hukuman pemerintah ini dibuat Yesus atau dibuat orang yang bukan Yesus, bukan Tuhan? Ini gimana sih, mau ikut hukuman pemerintah atau hukuman Tuhan sih? Oke, boleh saya jawab, boleh? Silakan. Boleh ya. Coba tunjukkan ke saya. Coba Gini, tunjukkan Kak. ke saya, Dalam kata Yesus kalau orang berzina bawa ke mahkamah agama. Yang ada, kalau ada orang yang berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Kalau dia berkata jahil, masuk neraka. Yesus bilang begitu. Iya. Saya pikir kita sudah dewasa ya. Perkataan saya itu, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Yesus mengajarkan kalau kita tuh harus tunduk sama pemerintahan. Pemerintah, oke. Berarti kalau pemerintahan ini undang-undang dasarnya adalah Al-Quran, di mana orang yang berperang wajib memerangi orang berperang, berarti secara tidak langsung Kristen akan hilangkan hukum kasih Yesus dan ikut hukum Indonesia. Bukan, kita akan pindah negara. Kita akan pindah negara dong. Oh, berarti kalian pindah negara. Berarti kamu harus pindah negara sekarang. Oke, saya tunjukkan. Pak Jokowi mewajibkan seluruh orang Indonesia berperang ketika diperangi. Saya kasih data. Berarti kamu harus pindah negara. Coba kamu kalau pindah negara nanti kasih kabar saya ya. Oke. Iya. Baik. Kecuali Pak Jokowi. Bentar dulu, saya lagi ini data. Mana coba mana? Ada nih. Mana datanya? Aduh, kamu nggak tahu undang-undang. Tunggu, kamu nggak tahu undang-undang bahwa salah satu kewajiban membela negara itu dibebankan kepada seluruh warga negara. Wah. Ya, membela negara dengan seperti apa? Ini. Membela negara dengan apapun yang bisa kita lakukan lah. Kalau seandainya kita dijajah, kan terus kamu, kalau seandainya kamu dijajah, kalau kamu dijajah, saya tanya, kalau kita Indonesia dijajah sama Rusia, kamu termasuk orang yang ikut nggak dengan kami membela dengan cara ikut berperang, atau kamu berdoa di belakang? Ya, saya berdoa, saya memilih berdoa. Ikut ajaran Yesus, teman-teman, nggak ikut pemerintah, teman-teman. Ini dia munafik. Giliran ketika berzina nggak ada hukumnya di kitab dia. Bentar dulu. Bentar dulu. Berdoa itu bukan membela negara. Jangan memaksakan. Berdoa itu bukan membela negara. Sejak kapan diundang-undang membela negara dengan doakanlah negara ini supaya baik-baik saja. Kamu gimana sih? Ya itu kan. Ini teman-teman ya. Loh, saya bicara undang-undang bukan. Saya bicara mana di undang-undang bahwa membela negara salah satunya adalah berdoa untuk negara ini. Tunjuk ayat undang-undangnya mana? Katanya ikut hukum negara. Loh, sekarang mana undang-undang kalau misalnya membela negara harus bunuh-bunuhan mana? Oke. Loh, harus bunuh-bunuhan. Harus berperang ketika diperangi, bukan bunuh-bunuhan. Sejak kapan berperang itu harus bunuh-bunuhan? Tunggu, sejak kapan berperang itu? Bentar dulu, jangan tantrum dulu. Kamu munafik. Kamu bilang giliran berzina pakai hukum negara. Giliran bisa juga. Sejak kapan di undang-undang itu salah satu membela negara adalah dengan berdoa? Gini loh, kamu tuh mau bicara tentang bentar deh, brother, jangan bikin saya ini loh. Ini loh, kamu kan manusia ya, bukan hewan ternak ya. Satu, kalau kamu bicara tentang konteks agama, bawa dalil agama. Kalau kamu lari ke undang-undang negara, bawa undang-undang. Tunjukkan. Ini giliran kita ngomong. Tunjukkan dulu, Kak. Ini emang, saya ini bukan pembantu kamu. Saya justru mau nunjukin apanya loh. Ya, silakan. Saya jujur, makanya kamu diam dulu. Ya, diam dulu kamunya. Dengar teman-teman ya. Dengar ya. Hipokritnya terlihat di sini nih teman-teman. Ketika saya tanya, silakan apa datanya. hukum? Enggak, kamu bukan tuan saya loh. Saya bukan budakmu loh. Jangan mental-mental penjajah kau bawa di sini deh. Iya, diam Christopher. Saya ini lagi ngomong sama netizen. Saya lagi ngomong, saya itu bukan spesialisasi untuk mentreatment kamu agar cerdas. Saya pendiskusi di sini. Saya ditanya, saya menjawab, dan menjawaban saya itu untuk orang 1,2 juta jiwa ini yang nonton. Ya bukan buat kamu saya terkhusus untuk bikin kamu cerdas. Karena tidak, kamu nuduh saya hipokrit, Kak. Hipokrit itu makanya saya jelasin. Hipokrit itu artinya munafik. Iya, munafik itu adalah dengan menafikan perkataan di awal. Ketika kamu bilang hukuman perzinahan tidak ada di Bible-mu, kamu bilang apa? Kami ikuti hukum pemerintahan negara. Ketika ada perintah, saya kasih tunjuk nih, Pak Jokowi pernah mengatakan ketika aduh, ini benar-benar manusia tuh deh. Dulu sebelum bilang saya diam dulu Christopher, udah diam. Kamu diam dulu. Nggak bisa nunjukin apapun. Kita nggak bisa kemana-mana. Saya duduk di sini kok. Iya, kau juga nggak nunjukin data apa-apa kok. Saya gampang nunjukin data kok, karena ini hal yang sudah sering saya ucapkan kok. Nah, dan munafiknya dia, ketika saya bilang ternyata Pak Jokowi pernah mengamanatkan jikalau Indonesia diperangi wajib bagi kita untuk ikut berperang. Apa kata dia? Enggak, saya berdoa di belakang.
ajaran Yesus dia pada waktu diperangi. Tapi ketika orang dia berzina, ya kita nggak ada ajarannya Yesus, kita ajarannya undang-undang. Ini yang namanya munafik. Ketika tidak ada hukum di dalam kitabnya, dia pakai undang-undang. Dia bilang kami ikut loh undang-undang loh. Ketika di undang-undang diwajibkan, Pak Jokowi pernah mengamanatkan, kalau kita diperangi maka kita wajib berperang. Itu. Kalau Kak, sorry ya, kalau di Aduh, Kristen gitu. kalau Bentar, seandainya mau jawab saya dulu. lagi, tidak lagi minta jawaban kamu loh. Emang saya bertanya. Ya, Kenapa orang ya Kristen kita itu gantian. kalau saya lagi nggak nanya, Dek, kalau saya nanya misal nih, Dek ya. Gantian, Kak, biar Kalau nggak ada di sini, kamu bukan diskusi dua arah dengan saya, kamu tuh bertanya di sini loh. Kan saya sudah bilang berkali-kali lewat si Oh, host. belum bertanya, saya Yang mau ditanya diskusi terus. dengan saya, lah kalau kamu mau diskusi dua arah dengan saya, buka cam, itu syaratnya, dan kamu harus pakai Buka data kamera, kalau buka bicara. kamera. Silakan Kok Kak, bisa silakan. buka cam, buka cam. Enggak, buat Kristen berdoa itu Buka berperang. cam, ya ampun. Enak Kalau kali kok mau tinggal dua, berdoa. itu bandel banget. Kalau mau diskusi dua arah sama saya, buka cam. Kalau Jangan, cuma bertanya dan saya nggak belajar, mau buka cam, jadi gimana? ya sudah. Izin ini. Inilah kalian Tendang aja. ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi penakut, Tendang aja pengecut, udah. ngomongin tentang agama aja insecure. Katanya Enggak, agamanya saya benar, mau- tapi malu. Saya berani diskusi sama kamu. Iya, aku udah Buang buka aja. cam. Buka cam. Makbul Bentar, kali buka. doa Katanya kau. berani. Ya. Iya, Kabur dia. inilah munafiknya teman-teman. Ketika saya tanya, ada tidak? Oh, kan Dia nggak tahu darah-darah itu undang-undang belum pembelaan. doa. Iya. Ketika ditanya, ada nggak hukuman dari Tuhan kau ketika kau berzina dengan mamamu? Nggak ada, tapi kami ikut pemerintah. Oh, kalau Pak Jokowi pernah mengamanatkan bahwa kalau negara kita diperangi kita wajib berperang, kok kayak mana ikut nggak dengan kami? Nah, kami berdoa di belakang. Jadi kalian tahu ya siapa yang akan pertama kali berkhianat kalau negara kita dijajah? Tahu kan kalian agama siapa yang akan apa namanya? Apa agama Pindah orang? warga negara. Ya, ya, dan dia bahkan mengatakan dia akan pindah warga negara, teman-teman. Perhatikan, ya, dia mengatakan dia akan pindah warga negara. Perhatikan, inilah kenapa kita tidak bisa berharap kepada orang-orang yang mengaku beragama Kristen ini untuk membela negara suatu saat kalau kita dijajah. Mereka tidak akan pernah berteriak haleluya, tidak akan. Mereka akan berdoa, ampunilah mereka penjajah itu, Tuhan baik, gitu kawan-kawan. Penjahat Jadi, memang itu. Jangan kalian kaget mereka pro pada penjajah, karena memang penjajah itu datang bersama dengan kitab suci mereka. Nggak bisa dipungkiri hal itu. Ya, itu. Silakan yang lain. Ya masa berdoa menurut orang Kristen berperang itu artinya berdoa. Terus perang salib itu orang saling mendoakan. Hah? Kau pikir pada saat perang salib itu orang saling mendoakan tuh botolnya kau itu. Cuman doa-doa aja, Islam doa, dia balas doa gitu ya. Assalamualaikum Bang Ardi. Waduh kena Bang Denny. Efek terlarang rupanya itu Bang Dan. Lanjut. Lanjut, sabar Nah, Bang Dan, sabar. Iya, Silakan tahu Udin. nggak? Kalau kita bicara, ya, nih ya. Bentar. Kalau kita bicara tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia, hukum pembunuhan dengan hukuman mati itu sebenarnya mengikuti kaidah Islam. Kisos. Nah, coba kalau mereka betul-betul mengikuti pemerintah, bagaimana pandangan mereka tentang tembak mati terhadap pelaku narkoba? Mereka kan bilang tuh, Yesus nggak ngajarkan. Jadi ini saya bilang, mereka ini adalah orang-orang yang berupaya memperlihatkan bahwa agamanya manis sekali kedengarannya, tapi realitasnya tuh nol. Nggak bisa dijalankan, guys. Itu kenapa saya katakan dia munafik. Artinya tau nggak, kalau tidak ada hukuman dari Yesus bagi orang yang berzina, maka di dunia mereka boleh berzina itu. Lalu dia bilang, kalau kami berzina nanti masuk neraka. Nah, blunder lagi nih. Berarti Yesus tidak memikul dosa kalian. Berarti percuma Yesus mati di tiang salib. Gitu. Ya. Ngomong sendiri bisanya begitulah wanita. Ingat loh, mama Tuhanmu juga wanita loh. Kau jangan bawa-bawa gender lah. Masa kau tuduh-tuduh mama Tuhanmu kayak gitu? Mama Tuhanmu juga perempuan, mamamu juga perempuan. Begitulah wanita. Berarti kau menyerang wanita secara keseluruhan nih. Mamanya Tuhanmu salah, mamamu sendiri juga wanita. Emang kamu mamamu laki-laki? Hah? Kamu jangan nyerang gender, Dek. Tunjukinlah kau laki-laki. Masa nggak malu? Udahlah nyerang gender lagi. Bernardo. Ya, selamat malam. Ya selamat malam. Kristen ya? Saya Kristen tapi kami ada perbedaan. Kalau Kristen itu biasanya disebut konsisten ya.
Oh, kami Katolik. Bang, Roma. oke. Agak noise di situ, mungkin agak bisa ke tempat yang senyap sedikit. Noise sekali di telinga. Ya, Oke, bagaimana? berisik tempat Anda berisik sekali. Mungkin bisa ke tempat yang agak sepi untuk berdiskusi supaya nyaman di telinga kita, Bang. Biar aku mendengarkan aja dulu ya. Oke, siap. Silakan menyimak dulu, nggak masalah. Nanti kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Nih saya kasih data dulu ya. Nih saya kasih data nih. Dari Kongres Advokat Indonesia ya. Ini rilis tahun 2021. Pak Presiden Jokowi teken aturan baru. Masyarakat harus siap diminta perang jika dibutuhkan oleh negara. Tapi kalau orang Kristen nggak bisa, guys. Karena mereka melanggar aturan Tuhan mereka itu. Jadi jangan pernah berharap lah sama orang-orang Kristen ya, untuk membela negara kita ya. Suatu saat, jangan berharap saja sama pria-pria Muslim yang memang diwajibkan memerangi kalau mereka diperangi. Insya Allah mereka mati demi negara pun mereka akan mampu, ya. Tapi kalau orang-orang yang ngakunya anak Tuhan pikul salib, bohong itu, nggak boleh mereka berdoa. jadi nanti coba ilustrasinya gini: ketika kita diperangi, orang Islam siap bertempur babak belur, jalan cet, mereka di belakang doa. Nanti kalau pas merdeka mereka ikut merayakannya, haleluya kita merdeka, gitu ya. Jadi kita akan maju kepada perang. Sebentar Bernardo, sebentar. Saya ini menyampaikan narasi. Saya menyampaikan konsekuensi logik dari narasi orang Kristen yang lain. Yang tadi yang baru masuk yang mengatakan kalau kita diperangi dia nggak ikut perang, dia kan berdoa gitu. Jadi nanti umat Islam disuruh untuk membuat pagar betis untuk kawan-kawan Kristen yang di dalam gereja yang berdoa ya nyanyi. Kami yang babak belur mati-matian cap. Giliran merdeka teriaknya bareng-bareng ya. Gitu ya. Itu ilustrasi yang akan saya bayangkan kalau orang Kristen punya doktrin seperti laki-laki yang tadi. Ya, nah begitu teman-teman. Konsekuensinya memang babak belur mereka, maju kena mundur kena. Kalau dia katakan kami ikut pemerintah, maka mau tidak mau pada akhirnya dia akan ikut dan tunduk kepada aturan Islam. Karena salah satu perintah Islam adalah wajib bagi kalian berperang kalau diperangi. Itu juga menjadi hal yang ditekan sama Pak Jokowi sebagai keputusan kepresidenan. Itu keren kan agama Islam kan? Terpaksa mereka akhirnya ikut agama Islam kan? Berarti gak ada diajarkan Yesus. Gimana? Bernardo gimana? Jangan berarti Yes. kamu nanya aja. maksud gini, kalau menurut penjelasan kakak ya, itu aku rasa fitnah ya, sering luar biasa. Apa fitnah itu? Fitnahnya yang mana? Gini loh, untuk Tunggu. Saya nggak suka banget nih masuk dari dulu fitnah. Sebutkan dulu fitnahannya, gitu loh. Fitnahnya gini apa? Loh, jangan bilang karena orang Kristen itu gini, soal kakak bilang kalau Aduh. Apa minta fitnahnya? perang. Langsung aja. Fitnahnya apa? ini kan kamu pikir dulu yang melawan penjajah itu bukan hanya orang Islam atau gimana? Yang menurut bilang Anda? siapa begitu? Makanya telinganya dipasang Bang biar nyambung. Ya Saya kan, bilang. Makanya jangan kalau diskusi itu dengarkan dulu Bang, jangan menyimpulkan dulu sebelum mendengarkan. Saya bilang begini, tadi ada kawanmu Kristen, saya tanya apa hukumannya di dunia bagi itu kan orang yang menurut berzina? pendapat pribadinya, jangan kau ngomong Makanya apa. saya bilang, Bernardo. makanya dengar ngomong. Kan saya bilang kalau Dengarkan. orang Kristen mengikuti pola pikir orang tadi, maka tidak akan ada orang Kristen yang membantu kalau kita dijajah nanti. Kan saya bilang begitu, makanya dengerin kalau orang ngomong Bang. Dengerin. Kan saya bilang pakai proposisi, kalau seandainya semua orang Kristen sepakat dengan laki-laki tadi cara berpikirnya. By the way, saya mau tanya sama Anda, memangnya menurut Katolik boleh melawan orang yang memerangi kita? Gini, dalam artian kalau negara ya itu mungkin itu punya kewenangan negara ya. Bang, kalau bicara kalau tentang menurut negara, iman, nggak usah kalau- di sini Bang. Kita bicara iman, agama Bang, ajaran Tuhan Anda. Boleh Ya. tidak Yesus, ada tidak Yesus mengizinkan kalian berperang kalau diperangi itu aja Bang? Kalau kami mengajar ya kasihlah sesamamu seperti Anda mengasihi dirimu sendiri. Boleh Ya, itu tidak kan. Abang Orang Katolik. Bernardo ini berperang kalau negara Indonesia diperangi menurut Yesus? Jawab singkat, padat, nggak usah bertele-tele. Boleh tidak? Ya, kalau soal berperang, kita juga harus ikuti aturan negara. Kita kan juga Boleh orang negara. tidak Kalau mau berperang, wajib Abang? berperang lah. Boleh tidak abangku berperang menurut Yesus kalau Indonesia diperangi? Boleh nggak orang Kristen Salemba ini, cabang Salemba di Indonesia, boleh nggak ikut berperang? Boleh nggak? Menurut Yesus boleh nggak? Wajib berperang lah. Buktinya zaman dulu. Tolong itu tunjukkan, kan tunjuk orang Papua dalilnya. berperang melawan Tolong Belanda. Kan tunjukkan orang Timur saja dalilnya berperang kalau Yesus melawan ya. Belanda.
Tunjukkan dalilnya Ya menurut kan? Yesus boleh berperang. Tunjukkan perkataan Yesus yang mengizinkan kalian boleh berperang. Coba tunjukkan. Tapi kalau pada dasarnya agama kami tidak mengajarkan perang dan perang. Bang. Kita nih kalau bicara itu terarah. Kita tuh kalau bicara terarah, terstruktur. Kalau saya minta konteks agama, kita lagi nggak bahas masalah politik. Saya bertanya, bolehkah orang Kristen menurut Yesus melawan orang yang memeranginya dengan cara memerangi balik? Boleh nggak? Itu aja kok, Bang. Kalau dalam Boleh nggak? agama Katolik ya, yang setahu, mungkin orang-orang dulu ya memang pernah ada ya. Itu kan ada perangan itu memang ada. Yang saya tanya Tapi itu, kalau dalam Bang, ajaran itu nggak astagfirullah, ada kok sulit sebenarnya. banget. Anda paham tidak konteks pertanyaannya? Kalau Anda tidak paham, lebih baik Anda Pertanyaannya turun. tidak ngerti. Jangan menjelaskan apapun di luar daripada apa yang ditanyakan, Bang. Iya, yang ditanya itu Gitu loh. boleh tidak Abang Bernardo sebagai umat Kristen diizinkan nggak sama Yesus memerangi orang-orang yang memerangi Abang? Kalau Yesus jadi tidak mengizinkan. Nah, berarti kalau Abang Kan memerangi kasih orang yang dan memerangi musuhmu. Abang, itu melanggar ajaran Yesus atau tidak melanggar? Ya kalau posisi itu kan pasti melanggar lah. Ya udah, berarti kalau ikut pemerintah Abang melanggar ajaran Yesus. Itu simpelnya diskusi kita. Ngapain ribet bertele-tele, Bang? Ingat teman-teman kan ya. memang- Jadi kalau orang Kristen ini tidak diizinkan Tapi sama Kristen Yesus mana dulu? Lah, Anda, Mbak Kristen mana dulu ya? saya dari Kalau tadi. Katolik itu beda sama Kristen Oh. loh. Beda jauh. Ya udah, sama ya, Protestan. kamu saya ngomong sama siapa? Saya ngomong sama siapa? Ya, kalau mau bilang Kristen ya silakan. Saya ngomong Nggak kan apa-apa. sama kamu, Bang Bernardo. Boleh tidak kata Yesus kamu ikut berperang melawan orang yang memerangi negara kita kalau kita diperangi? Artinya tuh kamu yang saya tanya, mau Katolik kayak kamu, mau Oneness kayak kamu. Saya tanya sama kamu, Bang. Menurut kamu Yesus ngizinin enggak kalau kamu diperangi terus kamu balas untuk melawannya dengan berperang lagi, boleh enggak? Kalau tidak boleh, berarti semua perlawanan pahlawan nasional itu secara konsekuensi logik adalah hal yang melanggar perintah Tuhanmu. Nah, ternyata mengikuti pemerintah juga berpotensi melanggar ajaran Tuhanmu. Di sisi lain katanya Tuhanmu suruh ikuti pemerintah. Tapi ketika ikut pemerintah yang mengajarkan kita untuk boleh berperang ketika dibutuhkan, itu pelanggaran terhadap ajaran Tuhanmu. Mana yang betul ini? Mana yang lebih tinggi otoritasnya? Pemerintah atau Tuhanmu? Kondisional lu nih, jangan gitulah, kondisional. Jadi dilanggar-langgar dikit nggak apa-apa lah. Kemanusiaan itu wajib ya. Contoh mempertahankan Mana dalilnya? negara itu. Coba mana dalilnya? Itu demi kemanusiaan. Mana dalilnya Nah, demi tapi kalau kemanusiaan dalam wajib ajaran berperang? Yesus sendiri itu enggak ada. Kalau Ya sendiri tidak udah, mengatakan, saya karena lagi kami bahas ajaran Ajaran itu Yesus. pada dasarnya kasih. Saya Itu aja bicara kok. ajaran Yesus. Berarti Itu kan ajaran kasih. ketik- Pahami kasih itu berarti enggak lah. Aduh, Mak Jang. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Pertanyaan Karena dia saya. memang tidak ada di dalam itu, enggak ada ajaran Ya kayak udah, gitu. kalau nggak ada, udah bilang nggak ada kan, simpel. Ngapain berbelit Iya. dari tadi? Ya udah nggak ada. Udah ya teman-teman, bener kan? Tapi kalau Jadi soal nanti untuk berperang melawan negara itu kan sudah menjadi kekuasaan, itu beda. apa sih ini? Itu sudah. Turun aja nih ya. Turun aja lah, nggak jelas nih orang. Oke, silakan turun aja. Nggak penting juga. Iya, nggak penting juga abang ada di sini. Saya juga gitu, nggak penting Ya. abang di sini. Aneh dia, yang kita tanya apa? Oh ini ada satu lagi nih manusia celuk ini. Purba. Aku malas ngomong sama yang Ya, gambarnya warna pertanyaan saya biru cuma ini. satu. Kalau seandainya umat Kristen berzina di dunia, apa hukumannya dari Yesus? Itu aja sih. Boleh saya jawab? Gimana Fer? Tanggapin Fer, Jawab tanggapin saja Pak Fer. Peri, jawab Peri. Oke. Jadi tadi kan Rifa bertanya pertama, apakah Yesus melarang untuk apa? Untuk berperang? Kalau saya tidak tahu. Peri, kalau nggak ngerti, mending kamu tanya Rifa apa pertanyaannya, Oke. bisa ulangi. Oke, sekali Aduh, lagi, Mak. coba pertanyaannya. Pertanyaan saya ada dua, Ferry. Nah. Yang pertama, kalau Ferry tidur sama ibunya atas dasar suka sama suka, ya, apa hukumannya dari Yesus di dunia dalam Bibelmu? Ya, yang kedua, kalau seandainya negara kita diperangi sama Rusia, pertanyaannya, boleh tidak Peri sebagai pengikut Kristus ikut berperang dengan Bang Ardiansah sebagai pengikut Nabi Muhammad yang diperintahkan wajib memerangi orang yang memerangi mereka? Boleh nggak ikut? Oke. Yang pertama ya, tidur dengan siapapun kalau bukan istri kita atau suami kita itu bersama. Apa ini?
Ya kan? Jadi pasti ya Udah turunin Ini Turun. Peri, hukumannya di dunia apa? Udah lah, Uni nggak usah diskusi sama orang kucluk lah, yang lain aja lah. Iya, Parang Ferry, kalau kenapa Ferry sih? Dia nggak diterima di mana-mana Ferry itu. Telinganya pada rusak ya? Turun kualitas Uni. Diskusi sama bernyawa Uni. Telinganya pada rusak semua ya. Saya cuma nanya doang. Kalau kalian orang Kristen berzina, kalian tidur sama bini orang, apa hukumannya menurut Yesus di dunia? Kalau saya bisa jawab, hukum rajam kalau dia suami istri, dan hukum cambuk kalau dia perawan. Nah, ada nggak diimplementasikan sama sahabat? Ada. Siapa? Umar Ibn Khattab. Artinya ketika ada ajarannya, ada perilakunya yang terjadi. Nah, pertanyaan saya, orang Kristen kan sibuk kali bilang agama kami agama yang kasih, agama kasih. Nah, maka saya tanya, kalau di Kristen istri orang diambil, ditiduri oleh orang Kristen sendiri, apakah hukuman dari Yesus untuk orang Kristen tersebut di dunia yang diajarkan oleh Yesus? Itu aja kok. Oke, silakan Doksa. Selamat malam Doksa. Doksa Toteo. Ya, malam Bang. Ya, Kristen Bang. Kristen. Oke, Anda menyimak sedari tadi. Silakan menanggapi apa yang dikatakan oleh Nuri Pak. Narasikan sudah. Kalau pertanyaan pertama berzina itu hukuman langsung ya tidak ada gitu, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya dihukum dari negara lah, begitu dia. Bang, kita kalau bicara negara, saya bilang nih, kalau kita bicara hukum negara, saya masuk debat lintas politik aja, debat hukum aja. Kalau di sini namanya debat lintas agama, itu literatur yang dibawa adalah kitab suci, Bang, bukan hukum tatanan negara. Ya, nah pertanyaan saya adalah, apakah hukuman di dunia menurut Yesus bagi para pelaku zina? Misal si Lina itu, kalian tahu nggak si Lina itu berzina lah sama Edis, siang bolong. Apa hukumannya dari Yesus menurut Yesus? Apa perintah Yesus kepada murid-murid? Kalau hukuman orang marah ada. Barang siapa saudaramu yang marah kepadamu, bawa ke mahkamah agama. Barang siapa yang mengatakan kafir, maka dia bukan ke mahkamah agama, hukumlah dia gitu, bawa ke mahkamah agama. Dan satu lagi itu kalau berkata jahil masuk neraka. Nah, kalau berzina, masalahnya kenapa saya tanyakan, Yesus membiarkan orang berzina nggak dihukum. Kenapa ya kalau berzina tuh nggak dihukum? Daud berzina harusnya mati kan? Nggak dihukum Tuhan. Dia nggak lain nih ya. Bahkan Hosea disuruh bersundal tuh. Kenapa Tuhannya umat Kristen ini kok kalau masalah perzinahan agak kompromi? Tapi ketika ada saudaramu yang marah kepadamu, maka hukumlah dia. Ketika ada yang berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Ketika ada yang berkata jahil, masuk neraka. Kenapa ketika saudara marah saja harus dihukum, tapi orang berzina nggak dihukum sama Yesus? Kalau ada hukuman orang berzina di dunia menurut Yesus, mana datanya? Kan ada perintah Yesus tuh, kalau ada saudaramu yang marah, hukumlah dia. Itu Yesus memerintahkan tuh, hukum kalau saudaramu marah ya. Marah aja dihukum loh. Nah, ada nggak Yesus berkata, kalau ada yang berzina saudaramu, maka pecutlah dia pantatnya 3 kali? Ada nggak gitu? Nggak ada. Justru Yesus membebaskan perempuan sundal. Nah, ini kenapa saya tanya. Makanya saya tanya, apa hukumannya bagi kalian umat Kristen ketika tidur dengan istri orang? Karena faktanya di dalam perjanjian lama, Tuhan kalian pernah membebaskan laki-laki yang tidur dengan istri orang. Siapa? David ngambil istri orang bernama Batseba, dibunuh nggak? Tidak. Kemudian siapa lagi? Yehuda meniduri menantunya, dibunuh Tuhan nggak? Tidak. Kemudian siapa lagi? Pesundal yang dibebaskan Yesus. Jadi kalau para pesundal ini lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kenapa keluarga saudara yang marah terhadap saudaranya harus dihukum? Katanya ajaran kasih. Ini kenapa pelaku dosa besar itu dilindungin sama Yesus? Kalau keluarga sendiri tuh kayak keras banget gitu loh. Makanya saya tanya sama kalian, kenapa agama Kristen dikatakan agama kasih? Hukumnya mengerikan gini kok. Ke saudara kok kejam banget. Ke para pezina, pelaku kejahatan kok baik banget. Musuh kasihi. Kan itu yang menjadi pertanyaan, kontradiktif ajarannya. Itu ya. Gak punya kaidah sih. Oke, Doksa, silakan Doksa. Doksa, silakan. Menanggapi Doksa. Menarik sih yang disampaikan Mbak Rifa gitu. Cuman ya memang yang saya pahami di ajaran Kristen tidak ada dosa besar, dosa kecil sih. Jadi satu dosa pun cukup untuk membawa kita ke neraka sih.
Kalau Oke. pengajaran Kristen seperti itu. Siap. Jadi Berarti gini menurut dia, Mbak Yesus, Rifa. Kalau Kristen itu seperti kita berangkat nih, bawa kereta atau bawa mobil lewat 10 lampu merah. 9 lampu merah bener. Lampu merah ke 10 terobos. Nah, Mbak Rifa nggak bisa bilang, "Wah, aku udah bener 9 nih." analoginya Satu itu terobos. kalau Nah, saya gitu. bisa buktikan itu tidak apple to apple. Sekarang gini, Ajaran Kristen seperti itu sih. Artinya bukan Oke, perbuatan itu bukan baik ajaran kita. Kristen. Satu saja Itu- cukup untuk brother, membawa itu orang ke bukan neraka. ajaran Kristen. Itu ajaran Paulus. Tidak, ajaran Jangan bawa Kristen. Yesus lah. Loh, Itu ajaran Kristen. kapan Yesus bilang begitu? Yang mengatakan seperti itu, barang siapa yang mengerjakan seluruh hukum Taurat harus mengerjakannya secara full, dan kalau tidak dikerjakan satu maka gagal yang lain. Itu Paulus yang ngajarin, brother. Saya baca kitabmu loh. Nah, kalau memang Tuhannya Bani Israel mengajarkan hal demikian, kenapa ada aturan korban penebus salah dalam perjanjian lama? Itu bukti Ya. kalau seandainya gagal menjalankan hukum Taurat nggak dimatikan. Nggak ada hukuman mati, tapi ditebus dosanya dengan mengorbankan hewan kurban. Artinya ada dosa yang ketika diupayakan penghapusannya diampuni dosa, namanya dosanya sama Tuhan. Nah, ajaran yang kamu baca itu tuh doktrin dari Paulus. Dalam kitab Ibrani saya tahu itu, dalam kitab Galatia saya tahu itu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Menurut Yesus, apakah sama dosanya anak kecil yang mencuri permen di hipermat dengan Hitler yang membunuh ribuan orang Yahudi? Sama? Oh, sama. Wah, inilah kata saya. Oh. Tuhannya orang Kristen itu, teman-teman, dalam paradigma Islam tidak adil. Kenapa? Anak kecil yang mencuri permen itu sama-sama masuk neraka nanti dengan Hitler, guys. Ya, Sama, itu. sama. Kristen satu dosa saja cukup untuk membawanya ke neraka. Iya, makanya Oh. anak kecil kalau mencuri permen itu langsung Jadi masuk kalau neraka. cerita korban tebusan, ya ajaran Kristen menganggap bahwa itulah bayang-bayang dari apa yang dilakukan Yesus. Nggak, saya sekarang. nggak tanya itu dulu. Itu ngapain sih jauh-jauh banget? Oh, Saya cuma karena Mbak tadi memastikan. singgung masalah Saya korban ulangi. tebusan, kan? Heeh. Aduh, kalau kamu bicara tentang korban tebusan itu bukan kapasitasmu, orang Yahudi itu punya ya aturan itu. Nah, kamu kan Iya, Kristen, betul. kamu kan tebusannya Tuhan, kematian Tuhan yang nebus kamu. Teman-teman perhatikan ya, menurut Yesus yang katanya adalah Tuhan yang pengasih itu, anak kecil yang mencuri permen itu sama masuk neraka dengan Hitler yang membunuh ribuan orang Yahudi ya. Iya, Anak-anak Tuhan artinya- denger ya. Iya. Artinya disitulah kita perlu Tuhan untuk menebus kita, karena ya kita tidak mungkin Oh, lepas iya. dari dosa, kan begitu. Oke, kalau begitu Yesus berbohong. Yesus Apa kata berbohong, Yesus terkait maksudnya? seorang perempuan? Perempuan sundal ini telah diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Berarti Yesus berbohong di situ. Waduh, bahaya nih orang. Berbohong kayak mana maksudnya? Kan kamu bilang tidak ada manusia yang mampu mengupayakan keselamatannya. Yesus bicara begitu. Perempuan ini diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Kamu pikir itu bukan upaya berbuat kasih? Gimana sih, Dek? Aduh. Oh, enggak, Kamu pikir perempuan yang diampuni tafsirannya dosa bukan itu sudah loh? bukan Kok kita tafsiran berbuat itu baik tekstual? Bukan. Tunggu, Ya, sebentar. Saya bacakan dulu ayatnya. Nih. Ya. Tunggu ya. Nih. Ini orang Kristen nih kalau kadang ayatnya sendiri dipelintir loh. Ya. Saya tunjukkan ya, teman-teman Kristen ya. Saya buktikan di sini bahwa saya tuh tidak mau mempelintir kitab sucinya orang Kristen, tapi orang Kristen sendiri yang mempelintir kitabnya. Coba kamu baca kitab di Lukas pasal 7 nomor 36 ya. Oke. Nih. Tunjuk. Bentar, bukan. Nah, ini nih. Nah, ini nih, yang kayak 40-nya. Mana dia? Ini mana? Bukan itu, tunggu. Di dalam kitab Lukas pasal 7 nomor 48. Coba kamu baca itu. Ayo baca Berapa, itu. Lukas pasal ke-7 nomor 48. 7:48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Oke? Ya baca sampai 48. Dan mereka 48-nya. duduk makan bersama dengan 4. dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ini sehingga ia Enggak 47 dari dosa? 47. Sorry, dari 47. Dari 47 kamu baca. Dari 47 kamu baca Oke. sampai 48. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak yang telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Oke. Tetapi orang Kenapa yang dia sedikit diampuni? diampuni, sedikit Ya. juga berbuat kasih. Kenapa wanita itu diampuni? Wait. Tapi ini kalau kita baca ayat 50, Saya Ayat tanya 50-nya, kata iya. Yesus, Enggak. kenapa? benar, artinya Saya ini kan tanya perikop kan. Perikop kata ini kan kita harus Yesus. pahami semua kan, tidak bisa Iya. satu ayat. Iya yang Sama saya begini. tanya di ayat Sama 4. begini. Dek,
Sama begini, contoh tidak ada Kenapa dibilang ayat di- 1 dihilangkan di apokrif, didatangkan ayat baru untuk menjawab ayat yang tadi dibuang gitu loh. Yang saya tanya di ayat 47 itu, kata Yesus perempuan itu diampuni karena apa, Dek? Ya, enggak. Mari, iya betul. Aduh. Enggak, aduh. Betul. Ya sudah, berarti Iya, kamu tapi- telah membohongi di Udah. kami di sini. Bentar dulu. Ya, Kamu ya, itu silakan. bawa ajaran Paulus, Dek. Sementara Yesus sendiri mengatakan ada orang yang diampuni karena upayanya sendiri. Apa upayanya? Berbuat kasih. Bahkan kalau kamu mengatakan bahwa manusia tidak berupaya, bohong sekali. Kamu tahu nggak ayat Yesus mengatakan, ya, guru, sedikitkah yang diselamatkan? Berusahalah kamu masuk ke dalam pintu itu, bahkan kamu tidak akan dapat masuk. Nggak ada orang Kristen itu masuk ke dalam surga, kata Yesus, tidak dijamin kalau masuk surga. Nah, pertanyaan saya, Matius 7 nomor 15-21, apa kata Yesus? Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Allah. Emang mengikuti perintah Allah itu tidak berusaha gitu? Jadi inilah kadang-kadang umat Kristen, ayatnya sendiri dipelintir loh. Ketika kamu membawa pengajaran Paulus ke hadapan saya tentang kamu dengan ajaran Yesus. Disinilah terbukti bahwa umat Kristen itu betul-betul anti Kristus. Mereka anti dengan Kristus yang adalah Yesus, tapi mereka ikuti Paulus yang adalah Bapak yang menginginkan kematian Yesus. Yang kata Yesus dalam Yohanes pasal 8:37 adalah iblis. Kata Yesus yang menginginkan kematian Yesus kan iblis bapaknya. Baca deh. Nah, jadi gitu. Sekarang ketika saya sudah tunjukkan kepada kamu perkataan Yesus sendiri terang-terangan mengatakan bahwa perempuan ini telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Apalagi bantahan kamu terkait bahwa manusia itu bisa mengupayakan keselamatannya? Silakan. Enggak, manusia enggak bisa mengupayakan keselamatannya, itu jelas sih. Cuman kalau Apa ayat itu? ini Di ada ayat itu. konteksnya. Kayak saya bilang Ya, tadi, apa di ayat konteksnya? 50 dibilang Konteksnya apa? Apa? imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah Ya. dengan selamat. Ya, imanmu telah menyelamatkanmu. Kan begitu. Coba kamu baca dari ayat 3 di ayat ke-37 tadi sampai ke ayat 50, coba kamu bacakan semuanya. Ayat? Ya itu udah saya bacakan. Terus tadi. di ayat yang saya kasih tadi di awal kamu baca Iya. sampai selesai, ya ampun. Iya, tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata Di kepadamu atasnya perempuan dibaca itu, orang yang sedikit mengampuni sedikit yang berbuat kasih sedikit juga diampuni. Artinya ada upaya yang dilakukan. oh bukan, orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat Karena kasih. sedikit juga berbuat kasih. Oh enggak, bukan begitu. Tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih. Beda kan? Lanjut dulu yang lainnya, saya nggak mau lomba-lomba bodoh-bodohan ya. Oke, siap. Bang Angon, assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. lanjutin nih, saya seneng nih. Antum ini. Pak Angon ya, Pak Angon. Pak Angon. Ada suara anak teman saya di sini, nggak enak ada suaranya nangis. Oh yang itu dulu nih. Iya, Ini loh nih Pak Angon. Pak Saiful. Yang foto sama Lina Wijaya. Bukan kamu loh Pak Saiful. Aduh, ya. Masih panas aja lihat paman foto-foto sama Lina Wijaya, heran deh aku. Udahlah, yang masalah biarkan paman hangat dengan dia. Kamu kedinginan. Iya, aku lupain, aku lupain. Nah, kok malah turun sih, kampret. Sulit melupakannya karena Pak Angon gayanya memang betul-betul kayaknya ini punya gue gitu. Kalian Meresapi jangan banget ganggu. ya. Meresapi banget. Sapinya yang diperes jadinya. Mana sih kampret kok malah turun si Uni sih? Ini antum Dia ditinggalkan turun di kampung dia. Wait. Ayo Kristen, tekan 1 ya. Kristen silakan. Ya, oten-oten yang mau naik silakan tekan 1 lah. Kang Bibel, bingung saya tuh Kang ini. Dia Bang Angon. Apa yang Gimana, tertulis barusan kita sama-sama baca dia hianati langsung, gimana ya orang kayak gitu ya? Takdir. Emang takdir saya rasa, karena diajarin seperti apapun saya rasa cukup jelas ya. Apologet Islam itu menerangkan tuh sangat detail, terperinci, terutama itu pasti berdata yang pasti ya, menurut yang tertulis. Betul, terstruktur. Tetapi mereka tidak dapat paham. ilmu dari Pak Nurudin gini Pak Iqbal. Sebentar Iya. Uti, coba perhatikan kalimat saya. Pak Nurudin menyatakan begini ke saya, ke kita ya, karena dia sedang berdakwah depan umum. Jadi orang masuk neraka itu, apa yang masuk otak itu tidak semua yang masuk neraka.
ada orang-orang yang dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka, atau maksudnya tidak mutlak. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang gila. Orang-orang yang bodoh itu ketika seruan belum datang dan mereka tidak menangkap seruan itu, mereka tidak masuk neraka. Iya. Nah, saya nggak mau takutnya mereka itu pura-pura gila nih. Mungkin nggak mereka pura-pura saya tahu itu. Saya tahu itu. Maksud Ustadz Nuruddin itu adalah orang-orang yang belum dapat kepada mereka risalah kenabian dan mereka belum membantah dan menolak. Itu dia. Itu masuk ke dalam ranah ahlul fatrah. Ya cuma jadi mereka hampir nggak ada kan? Kenapa Kang Sep? Hampir nggak ada kan? Ya nggak gini maksudnya gini loh. Makanya kan di dalam Islam itu kan diangkat pena dalam 3 perkara. Yang pertama orang ODGJ, yang kedua adalah orang yang tidur, yang ketiga adalah orang yang memang apa satu lagi itu lupa. Artinya teman-teman Kristen kita ini bukan orang yang ODGJ, tapi mereka adalah orang yang menolak. Otak mereka coba ajarkan mereka 1000 tambah 1000 berapa? Nggak mungkin mereka jawab itu 1000. Tapi coba Tuhan satu, Tuhan Bapa tambah Tuhan Anak, pasti mereka akan bilang 1. Jadi itu kenapa Allah azab mereka, bukan karena kebodohan, bukan karena jiwa mereka rusak, bukan Allah yang merusak pikiran mereka, tapi mereka sendiri yang menolak gitu loh. Itu kenapa mereka tidak dikatakan ODGJ. Betul. Ini anekdot sebenarnya sih teman-teman Uti ya. Nih, anekdot saya sama itu anekdot. Jadi bagaimana bisa gitu kan? Ketika seruan diberikan dan mereka tidak memahami seruan itu. Nah, ini mereka selamat. Cuman kalau saya lihat ketika mereka membaca kitab yang kayak gitu, ya gimana kita bisa menjelaskan Quran gitu. Itu sih yang saya simpulkan, mah. Karena kitabnya sendiri yang terbaca, yang sama-sama kita baca, dia orang Indonesia, kita orang Indonesia kan, bahasanya juga sama-sama kita gampang nangkep gitu. Ternyata oleh mereka dimaknai jauh dengan apa yang tertulis. Gimana dengan Quran? Gitu. Jadi kalau mereka itu sudah pasti masuk neraka sebetulnya Bang Angon, tetapi ya? ada tingkatan. Neraka yang paling mengerikan yang dimasuki adalah sama Oten ini, itu bagian Oten-Oten yang tidak mengerti bahasa Indonesia itu. Nah, itu saya rasa hampir rata-rata Oten di Indonesia itu tidak paham bahasa Indonesia, dia nggak mengerti dia. Atau mereka belum bikin kamus mereka sendiri sehingga kemudian kita belajar tentang kamus mereka. Jadi ada kamusnya ada Bang Angon, kamusnya ada, tetapi bertolak belakang dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, begitu. Dia punya kamus dan Oten Indonesia saja saya rasa yang punya kamus.